Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang pembelajaran SAP PP, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net ya. Di sini Anda nanti bisa lihat ada silabus pembelajaran SAP PP mulai dari master data ya. Master data di sini ada 5. Kemudian nanti Anda diajak membahas bisnis proses yang tentang planning proses, bagaimana strategi make to stock dan make to order ya. Bagaimana cara melakukannya di planning proses. Kemudian juga membahas tentang material requirement planning. Ini MRP ya, ini merupakan hal yang penting juga untuk SAP PP, di mana di dalamnya membahas tentang metode of running MRP, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses MRP. Kemudian kita membahas juga tentang production order execution, life cycle produksi, bagaimana cara create order creation ya. Kemudian availability check dan cek mesin. Kemudian bagaimana cara melakukan proses releasing pada order, pengecekan kapasitas planning, kemudian yang dimaksud scheduling yang ada di order itu seperti apa, kemudian material staging, good issue, confirmation, proses aktualisasi dari order, kemudian hasil finish product, good receipt, dan terakhir adalah TCO, technical complete dari production order. Dan juga tidak lupa di sini membahas satu sub menu tentang configuration, di mana ini adalah satu persyaratan untuk konsultan PP ya. Dia harus menguasai apa yang disebut dengan configuration, di mana nanti kita akan juga bahas secara sekilas saja di sapindonesia.net ini tentang konfigurasi, bagaimana cara membuat pengaturan pada master data, kemudian pada MRP, order type, dan seterusnya. Jadi dengan adanya konfigurasi yang dibuat ini oleh konsultan, maka kita bisa melakukan proses namanya SIT ya, tes, baik itu jarak pembuatan master data, kemudian proses transaksinya dan order ya. Begitu pula proses yang ada di order setelah konfigurasinya finish, baru bisa kita beranjak ke proses SIT disebutnya. Oke, pembahasan kali ini saya mau mencoba tentang master data yang kedua. Di sini ada namanya bill of material atau BOM. Kita lihat captionnya dari master data BOM ya. Agenda yang akan kita coba paparkan, diskusikan ini tentang apa yang dimaksud bill of material atau BOM. Kemudian BOM kategori, BOM status dan BOM usage. Kemudian bagaimana cara create BOM. Setelah itu ada BOM header dan item data. Begitu pula ada item kategori. Kemudian apa yang dimaksud dengan single level dan multi level BOM. Ada istilah juga dengan alternatif BOM ya, atau multi level BOM. Ini multi level maksudnya. Kemudian recursive BOM, kemudian low level code ya. Low level code yang dimaksud adalah untuk hierarki dari BOM itu kita bisa lihat ada kode penomoran ya, low level code dari BOM. Dan terakhir adalah BOM reporting ya.
Oke, kita masuk ke definisi ya, apa yang dimaksud dengan bom. Di sini saya sudah paparkan. Kalau Anda masuk ke ini yang kursus online podcast.com, di sini juga saya mengupdate artikel pengertian tentang bom. Ya, nanti Anda lihat ini baru update. Yang dimaksud dengan bom adalah daftar komponen yang lengkap ya dan terstruktur secara formal untuk membuat suatu objek ya. Di dalamnya terdapat deskripsi, nomor objek, kemudian kuantiti dan satuan ukuran ya. Jadi bom itu adalah pembuatan satu finished product ya. Gitu aja maksudnya. Jadi dalam membuat satu produk ya atau objek itu bisa produk atau sesuatu yang finished good biasanya kalau diproduksi, maka komponennya, komponen pendukungnya atau item atau parts-nya itu disebut sebagai yang terdiri dari komponen-komponen yang ada sebagai pendukung untuk membuat finished product ya. Sebagai contoh di sini ada item 10, 20, 30. Ini adalah material komponen untuk membuat satu finished product ya. Suatu finished product. Contoh bom adalah misalnya sepeda ya. Kalau kita lihat sepeda, tentu saja waktu pembuatan sepeda itu harus ada kelengkapan baik harus ada rodanya gitu ya, harus ada sadelnya, ada remnya, ada jeruji, ada rantai dan sebagainya ya. Baru setelah ini lengkap dan di assembly, dipasangkan, baru dia akan menjadi suatu sepeda, jenis produk. Jadi yang pendukungnya itulah yaitu yang disebut dengan bom. Atau laptop ya, laptop juga bisa kalau kita laptop di mana kita tahu bahwa laptop itu ada komponen, ada keyboardnya kan, ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada motherboardnya dan seterusnya yang dirakit sehingga menjadi sebuah laptop ya, laptop komputer. Jadi baik hasil finished product maupun komponen, maka itulah yang kedua-duanya disebut sebagai bill of material ya, BOM. Hanya saja yang finish produknya, yang sepeda atau laptopnya sebagai BOM header, sedangkan perangkatnya, komponennya disebut sebagai BOM item. Secara terminologi, BOM terminologi juga dipakai bukan saja di produksi, jadi BOM juga dipakai di departemen yang lain. Misalnya di sini ada istilah part ya. Part itu biasanya dipakai oleh departemen engineering ya. Kalau jadi di departemen engineering juga ada BOM di mana dia menyebutnya komponennya itu adalah part gitu. Kalau di ISO biasa disebut dengan item ya. Kalau misalnya di ISO waktu kita akan membuat order, sales order, misalnya contohnya mau membuat jenis produk meja ya, tentunya dia ada komponennya, ukurannya, terus bahannya, ketebalannya gitu ya dan sebagainya, dan itu yang disebut dengan item. Kemudian kalau di produksi juga jelas itu ya, kalau yang diproduksi berarti ya sebutnya sebagai komponen. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah BOM usage ya. Apa yang dimaksud dengan BOM usage? Artinya adalah bahwa tadi kita sebagaimana di BOM terminologi bahwa BOM juga dipergunakan di
departemen lain ya, seperti departemen engineering, departemen order, maka usage ini menentukan departemen mana bom itu dipakai. Kalau misalnya komponen itu sudah dipasangkan di bom produksi, maka tidak boleh lagi ditempatkan di yang lainnya. Jadi dia benar-benar dedicated gitu ya, sendiri. Bom engineer menggabungkan semua komponen produk di bagian engineer atau spare part ya. Bom produksi bagian dari manufacturing. Proses data produksi berbeda dari departemen R&D. Kalau di produksi sebelum ke bom production maka R&D melakukan proses trial and research gitu ya. Nanti kalau memang dia sudah ditentukan, baru dia menyusun komponen-komponen untuk finish product. Oke, kemudian bom kategori ya. Bom apa yang dimaksud dengan bom kategori? Bom kategori di sini ada definisikan sebagai pertama dari order bom. Dimana tadi kita juga sudah menyebutkan ada bom yang dari SO ya, ada juga bom yang dari equipment. Bom equipment ini biasa dipakai oleh modul PM, plant maintenance, atau function location of bomb ya, bom yang ada di Panglok. Jadi kategorinya tadi di bom itu bukan saja di produksi, juga ada di tempat lain. Kalau kita lihat dari SAP di menu pad ya, nanti Anda lihat di menu pad di production, master data, kemudian masuk ke bill of material. Nah ini di bill of material itu ada material bom, ini kan kategorinya. Ada dokumen struktur, ada equipment bom, ada funlock bom, ada order bom dan WBS bom ya. Jadi ada juga yang di departemen lain. Kalau WBS ini modul PS. Kalau ini order bom berarti modulnya SO, funlock dan equipment modulnya PM, dan material bom adalah modulnya PP. Oke. Nah ini bom usage gambarannya. Jadi bom usage itu bisa dipasangkan di operation, di produksi, atau di engineering, atau di plant maintenance, atau di SO, atau di costing. Di costing juga ada istilah bom ya. Oke, saya kira itu dulu pembahasan tentang material bom. Nanti kita berlanjut ke agenda berikutnya ya. Ini masih ada pembahasan tentang bom, yaitu single level, alternatif, rekursif, low level code, dan bom reporting dan bom configuration. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.